gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga masih dalam keadaan lancar jaya dan sehat sentosa ya Brad. Aminin dong, amin. Kali ini merupakan film yang agak jadul tapi masih seru banget buat disimak karena menceritakan tentang memang jadah saya yaitu Jackie Chan yang sekarang jadi polisi dan terpaksa harus terbang ke Amerika untuk memecahkan kasus penculikan. Ya kali-kali nggak mobil-mobilan terus, capek ya kan Brad ngegas terus, oke? Tentunya penuh dengan aksi yang super edun yang pastinya akan menemani kita bertangkurak ria bersama. Oke, seperti biasa mari sama-sama ucapkan. So, 1, 2, 3, apa? Gaskeun, mantap! Dan tanpa harus banyak cekah pematuk, don't go anywhere. Seperti biasa jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film Rush Hour. Film dibuka dengan aksi seorang polisi Hong Kong bernama Lee yang saat itu terlihat lagi berjibaku di sebuah pelabuhan untuk meringkus sindikat mafia yang dipimpin oleh seseorang misterius bernama Juntao. Misterius tapi bernama Juntao. Dan saat itu dia hanya bisa menemukan anak buahnya yang bernama Sang. Keesokan harinya, Sin berpindah ke sebuah kantor konsulat, di mana saat itu lagi diadakan pelepasan dan perayaan oleh seorang banker sekaligus konglomerat Inggris bernama Thomas kepada konsulat Han yang sebentar lagi resmi menjadi perwakilan Hong Kong untuk Amerika. Di saat itu pula, Lee datang untuk memberitahukan bahwa malam tadi dia berhasil mengamankan semua artefak dan barang antik lainnya yang selama ini dicuri oleh komplotan Juntao. Detective Inspector Lee and his special task force once and for all crush the Gentile criminal organization. Perpisahan itu membuat anak konsulat Han yang bernama Soyung merasakan kesedihan karena harus berpisah dengan Lee yang selama ini menemaninya di Hong Kong. Hingga beberapa hari kemudian Sin berpindah ke kota LA Amerika, di mana saat itu konsulat Han resmi pindah ke sana. Excuse me. Suyang, come on, we're gonna be late. Dengan ciri khas hingar-bingarnya kota LA, di malam harinya kita diperlihatkan seseorang bernama Clive yang saat itu akan melakukan sebuah transaksi jual beli alat peledak berjenis C4 kepada seorang pembeli bernama Carter. Yang faktanya, Carter yang super tampan dan rupawan itu adalah seorang polisi atau intel yang lagi menyamar. Come on, man. Don't be late again. I ain't gonna be late. Come on. That's nice. What's that? Ooh, that's tight. That's C4? That's C4. Oh, shit. Hingga saat proses penjebakan itu hampir berhasil, tiba-tiba dua orang polisi mencurigai mereka dan mengacaukan semuanya. Kemudian atas kejadian itu, kedua polisi itu pun tewas ditembak oleh Clive. Tapi akhirnya Carter berhasil menangkapnya. Atas keberhasilannya itu, Carter pun diberitakan di semua media. Dia adalah seorang anggota LAPD yang berkarakter ekstrovert dan sangat banyak bicara. Sehingga semua rekan di kesatuannya nggak ada yang mau menjadikannya seorang partner. Karena mereka nggak tahan dengan bacotan khasnya yang mampu bicara dengan kecepatan 250 km per jam tanpa titik dan koma. Wow! Sementara itu di tempat lain, di sebuah kantor kediaman konsulat Hong Kong, Pagi Itu Han menyuruh ajudannya untuk mengantar anaknya ke sekolah. Dengan pengawalan ketat, Soyung pun diantar menggunakan mobil. Tapi tanpa diduga, di tengah perjalanan mereka dihadang oleh polisi yang menyamar yang ternyata berniat untuk menculik Soyung. Is there a problem, officer? No problem.
Berita penculikan Soyung beredar dengan sangat cepat hingga dalam kasus ini FBI yang dipimpin oleh Warren dan wakilnya yang bernama Whitney terpaksa turun tangan. Tapi kemudian konsulat Han meminta pada FBI untuk melibatkan Lee dalam kasus ini. Dan kabarnya dia lagi dalam perjalanan dari Hong Kong menuju Amerika. I understand that, sir, but He's already on the plane. let me assure you, counsel, the FBI considers this a top. I trust you would treat him with the same courtesy. Tapi masalah terjadi saat FBI secara diam-diam gak mau melibatkan Lee yang dianggap sebagai orang luar. Dari sana Warren berniat menugaskan polisi LAPD untuk bisa mengalihkan Lee agar dia gak ikut campur dalam kasus ini. Sontak kepala LAPD dengan senang hati merekomendasikan Carter yang cerewet dan selalu bikin masalah di kesatuannya. Dan Carter pun auto setuju karena pikirnya dia akan diperbantukan untuk FBI dalam sebuah kasus yang besar. Hey, listen up. You are going to the show. We'll be working a big case for the FBI. Walaupun faktanya dia hanya ditugaskan untuk menjemput Lee di bandara dan membawanya jalan-jalan agar Lee nggak bisa ikut campur dalam kasus penculikan ini. Yang mungkin karena gengsi kali ya, sekelas FBI masa harus dibantu oleh polisi Hong Kong. Please tell me you speak English. Do you understand the words that are coming out of my mouth? I'm FBI, you understand? Tapi Lee ternyata udah tahu niat Carter dan dengan cerdiknya Lee berpura-pura nggak mengerti bahasa Inggris dan pura-pura bodoh. That's one place you can't go. Y'all think it's real funny. Get caught at the big G14. Carter sempat mengajak Lee ke salah satu markas tempat mafia lokal di LA. Dari sana Carter sok-sokan bisa mendalami kasus ini walaupun itu cuma sebatas pura-pura. Tapi kemudian dia mendapatkan petunjuk dari ketua mafia bernama Luke bahwa beberapa hari yang lalu ada sekelompok orang Hong Kong baru aja datang ke LA dan membeli senjata pada mafia itu. Tell me something. I need to know who this guy is running around town buying up all these explosives. Badass dude out of Hong Kong. Lee berusaha kabur dari penjagaan Carter agar dia bisa segera menemukan alamat konsulat Han dan bertemu dengannya. FBI, I need this motorcycle. Wait, man. Get away. I want to go with Hey, you. what's happening here? Don't move. I'm just showing him how to take a gun from a suspect. Hey, man. All of a sudden you speaking English now. Dengan susah payah, Lee akhirnya bisa kabur dengan cara yang sangat barbar dan berhasil datang ke alamat konsulat Han menggunakan taksi. Just let me go in here and get something to eat. I'll be right back. I mean, I got you a beef and bean burrito. FBI yang menjaga kediaman konsulat Han menolak kedatangannya dan Lee dianggap musuh yang menyusup hingga kekacauan pun terjadi. Tell him to intercept. Intercept. I was invited. Is everything all right? Be safer on the second floor. Don't move. Tapi akhirnya Lee mampu menyusup langsung ke kamar konsulat Han dan berhasil mengakhiri kesalahpahaman ini. Don't move. I think there has been a misunderstanding. It's all right. 对不起，我来晚了。 FBI sangat takjub dengan kemampuan Lee yang bisa lolos dari penjagaan Carter hingga akhirnya Carter pun dipanggil ke sana dengan kondisi yang sangat mengkoplokan. Mobilnya diderek menggunakan towing karena kan setir mobilnya dibawa kabur sama Lee. Aduh. Man, when I get up in here, I'm slapping somebody. Hey, man, y'all seen little Asian dude about this height with a steering wheel on his arm? You take your little sensitive ass up there and let me in. Get out of the way. Don't screw yourself. What you say? Tiba-tiba situasi menjadi serius saat Carter yang sok penting itu dengan watadosnya mengangkat telepon milik konsulat Han. Yang ternyata telepon itu berasal dari Sang, seorang kaki tangan juntau yang saat itu meminta uang tebusan sebanyak $50 juta agar Soyung bisa bebas. The amount will be $50 million. All right, cool. The drop will be made tonight, 11 p.m. $50 million? Keep him talking. In US currency,
Nothing bigger than And who you think you kidnapped, Chelsea Clinton? Dari hasil pelacakan sinyal telepon, FBI menemukan informasi bahwa penjahat itu berada di sebuah gedung di South Broadway nomor 620. Tanpa buang waktu, FBI langsung berniat melakukan penyergapan. Saat itu Lee sempat melarang mereka karena dia yakin bahwa FBI akan dijebak. Tapi Warren tetap bersikeras pada niatnya dan sempat menyepelekan Lee. Hingga kemudian... Get this clown away from me. Take a hike. Everybody pull back! Di tengah kepanikan, Lee berhasil melihat Sang yang menyelinap dalam situasi genting itu. Hingga akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Carter pun berusaha melibatkan diri walaupun faktanya dia hanya menjadi beban. That ain't far enough, man. I ain't cream my dude, Jabbar. Push it down some more. Lee sempat baku hantam dengan Sang, tapi konsentrasinya harus buyar karena adanya Carter yang sangat cerewet. Hingga keapesan terjadi saat Carter terus berusaha membuntuti Lee dan tiba-tiba... Akhirnya Sang berhasil kabur dan dari sana pula Lee sangat kecewa sama si tangkura Carter. I said stop. I don't understand what you be saying. Tapi Carter ternyata berhasil menemukan sebuah alat yang sempat dijatuhkan oleh Sang. Dia langsung mengajak Lee untuk menemui rekan sejawatnya di LAPD bernama Johnson. Dia adalah seorang wanita spesialis bahan peledak dan seorang penjinak bom. Walaupun iya gitu deh. Make a decision. Dari informasi Johnson dapat diketahui bahwa barang itu merupakan alat pemicu rakitan atau detonator C4 yang hanya bisa diperoleh secara ilegal di Amerika. Dari sana Carter langsung teringat kepada Clive, seorang tahanan yang tempo hari berhasil dia tangkap atas kasus penjualan C4 ilegal. I need to see Clyde Cobb, man. Oh, no way, Card. Didn't I turn my back that time when you bought that bag of weed? Well, you want me to lose my job? Man, I'm the one that got you this damn... You got 5 minutes. Carter pun langsung menginterogasinya dengan cara amatir dan emang gak berhasil membuat Clive buka mulut. Tapi atas pendekatan ego dan sedikit sentuhan psikis, akhirnya Lee berhasil membuat Clive buka mulut dan memberi informasi bahwa alat itu hanya dimiliki oleh komplotan junto yang bermarkas di sebuah restoran di daerah Chinatown. Fujia Restaurant, Chinatown. Sementara itu di tempat lain, FBI dan konsulat Han telah sepakat untuk memenuhi permintaan penculik itu dengan memberikan beberapa koper uang senilai $50 juta. Tapi Carter dan Lee saat itu pula berusaha membantu dengan melabrak markas junto di restoran itu. Dengan sok gagahnya, Carter berniat untuk masuk sendirian. Kepada pelayan itu, dia minta untuk dipertemukan dengan Junto dengan berpura-pura menjadi pengacaranya. Tapi hal yang paling mengejutkan terjadi. Di sini kita mendapatkan sebuah fakta bahwa sebenarnya sosok Junto itu adalah si Thomas. Make sure those two don't leave. Get the girl out of here. Junto alias Thomas memutuskan untuk kabur dari tempat itu dengan membawa Soyung. Saat itu pula Carter digulung dan dikeroyok oleh komplotan Sang bersama anak buahnya. Beruntung saat itu pula Lee turun tangan untuk membantunya. Why y'all so quiet? Which one of y'all kicked me? Me. You don't know who you messing with. I'm gonna knock that yellow. We all the same. Oh, hey, man. Wait a minute. Okay, you gonna kill me? Dengan bersusah payah menghadapi para penjahat itu, akhirnya Carter dan Lee berhasil kabur dan menyelamatkan diri. Tapi kemudian mereka berdua langsung ditangkap oleh pihak FBI karena dianggap telah mengacaukan rencana mereka dan membahayakan nyawa Soyung.
here, Joseph. It's cool. Let's take a ride, gentlemen. Dan, I want these two back at the consulate immediately. Konsulat Han marah besar menanggapi kejadian itu. Dia memutuskan untuk memulangkan Lee ke Hong Kong dan hanya mengandalkan FBI. Karena Lee dianggap nggak bisa diandalkan dan hanya mengacaukan semua rencana. Walaupun sebetulnya kekacauan itu semua disebabkan oleh si jangkar kehead Carter. Han was about to get his daughter back and you two screwed it up. Go down there. assignment, Carter. Talking about, didn't you hear what Lee said? You Mr. can never... Lee is on his way to Hong Kong. 我知道一定是俊涛干的。 It was all my fault. Akhirnya Lee dipulangkan ke Hong Kong dan atas rasa bersalahnya itu Carter sekali lagi minta bantuan Johnson untuk bisa mencari tahu lokasi pertemuan konsulat Han bersama FBI malam ini. Sementara itu dia terus memacu mobilnya menuju suatu tempat. What color panties you got on? Dan ternyata si ganteng Carter nekat menyusup ke dalam pesawat jurusan Amrik Hong Kong via Cicalengka itu untuk bisa menemui Lee dan mencoba membujuknya untuk membatalkan keberangkatannya karena dia yakin bahwa malam ini akan menjadi malam penentuan untuk bisa menyelamatkan Soyung. Sementara itu di kediaman konsulat Han, tiba-tiba Thomas datang memberikan rasa iba dan bela sungkawanya kepada Han atas penculikan anaknya itu. Padahal dialah sosok Junto dan pelaku penculikan yang sebenarnya. Tapi dasar manusia bermuka dua, Thomas malah memberikan saran kepada FBI dan Han untuk menyetujui pembayaran uang jaminan kepada para penculik itu. Tangkurak sia. Dan di malam itu pula, sang yang menjadi kaki tangan Junto membuat kesepakatan untuk melakukan transaksi di sebuah gedung. Dalam acara pameran barang antik China yang telah diagendakan konsulat China dengan kenaikan uang jaminan menjadi $70 juta. Wow, sedikit sekali. Suyang. Ya Allah. Whatever. Suyang. Singkat cerita, FBI, konsulat Han, dan Thomas telah tiba di acara pameran. Han langsung membuka acara dengan sambutan pidato. Saat itu pula, Lee, Carter, dan Johnson juga berhasil datang ke sana tepat waktu. Dan dari sini Carter baru sadar bahwa Thomas adalah sosok Junto yang pernah dia lihat di restoran China tempo hari. First thing we gotta do is clear out this riffraff. For the past few days, so perhaps I should. Yeah, I'll be right back. Carter langsung melakukan aksinya dengan mengalihkan perhatian pengunjung agar mereka semua meninggalkan pameran itu. Karena saat itu akan terjadi kekacauan besar yang akan membahayakan para pengunjung. Saat itu pula Lee melihat Junto mengambil alat pemicu detonator dari anak buahnya Sang. Junto! Han, 6 blocks of C4 are wired to your daughter in a car outside. Dan pada situasi ini, akhirnya Thomas alias Junto membuka kedoknya pada semua orang. Bahwa selama ini dialah yang telah merencanakan semuanya. Karena sejak dulu dia punya misi untuk bisa mencuri dan memiliki barang-barang antik etnis China yang harganya wow banget deh pokoknya mah, angel ngitungnya. Dia telah mendesain penculikan Soyung demi bisa mendapatkan uang dari konsulat Han dan pemerintah. Tapi dalam situasi yang sangat menegangkan itu, Carter mendadak jadi pinter dengan mencari Soyung yang lagi disekap dalam mobil. Dan kemudian... This time, I'm just gonna kick your ass! Hey, how you doing? Huh? I got your bomb right here. Carter berhasil membawa Soyung bersama bom di rompinya. Dan saat ini semua tercengang karena jika Junto menekan pemicu itu maka semua orang yang ada di sana akan mati. Hingga tiba-tiba... It's okay. She's professional. Lee berhasil menyembunyikan Soyung dan menyuruh Johnson untuk menjinakkan bom di rompinya. Sementara itu Carter bersama FBI terus melakukan baku tembak dengan komplotan Junto. Haven't done this before? It's a little different in the practice. Oh, this is Need some help down here, damn it! Dalam situasi itu, Junto berniat untuk mengambil semua uang jaminan yang saat itu dijaga ketat oleh Warren dan anggota FBI lain. Junto langsung melarikan diri dengan memanjat menuju atap gedung karena sebentar lagi dia akan dijemput oleh helikopter. Junto, yeah, take it over this side. Take the bomb outside. Lee yang berhasil membuka rompi penuh bom itu langsung berniat mengejar Junto walaupun dia mendapatkan hadangan dari para anak buahnya. Sementara itu di tempat lain, Carter sukses membalaskan dendamnya kepada Sang dan berhasil menyelamatkan nyawa Warren si FBI yang songong itu. Mantap!
Hingga akhirnya Lee berhasil menangkap Junto dan membuat semua uang dalam kopernya itu rungkad alias amburadul awur-awuran bagaikan hujan. Di saat itu pula, Junto dan Lee berada pada posisi yang sangat membeliskan karena mereka berdua saling bergelantungan di ketinggian dan membuat pantat kita yang melihatnya merasa empot-empotan hingga akhirnya Junto Modiar terjatuh ke dalam kolam tepat di hadapan patung kepala Buddha yang selama ini dia inginkan. Tapi masalah belum kelar saat Lee juga nggak kuat menahan beban dan hampir jatuh, walaupun Carter dengan sigap membantunya secara edun. Dan tiba-tiba semua pasukan Junto yang tersisa berhasil dilumpuhkan. Kemudian Konsulat Han menyadari bahwa Lee betul-betul menjadi pahlawan bagi keluarganya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian scene berpindah di sebuah bandara, di mana saat itu Carter terlihat akan melakukan holiday sebagai hadiah atas prestasinya. Saat itu Warren dan Whitney si FBI yang songong itu datang dan memberikan info bahwa saat ini dia resmi diangkat menjadi anggota FBI. Tapi Carter secara tegas menolaknya dan tetap memilih menjadi anggota LAPD. All up in your ass. I'm LAPD. Bitch. Ternyata saat itu Carter akan ikut bersama Lee untuk berlibur selama 2 minggu di Hong Kong. Dan kemudian No police work for 2 weeks? May I offer you some peanuts? Shishini. tamat. Kayaknya seru juga nih buat dilanjutin. Gimana Brad, kita lanjutin nggak film Rush Hour ini? Kalau nggak salah sih sampai serial keempat ya, sequel atau serial ya gitu, pokoknya mah sampai keempat aja pokoknya mah. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jadikanlah cemoohan dan orang yang telah menyepelekan kita sebagai cambuk agar kita bisa gaspol untuk membuktikan dan membungkam mulut mereka. Karena cibiran dan cemoohan akan jempling alias diam saat kita selangkah lebih maju dari mereka. Oke bradku semua, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu, salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Jangan lupa bahagia.